Assalamualaikum guys. Assalamualaikum wong kita galo. Masih setia dari rumah ya guys. Hehehe. Kali ini aku punya tulang-tulangan sapi dan sedikit tetelan yang mau aku jadiin pindang. Pindang itu supnya orang Palembang. Nah, proses awalnya setelah dicuci tulang-tulangan sapi dan sebagian tetelan ini kita rebus dulu selama lebih kurang 1 jam. Aku sih di sini pakai tetelan juga untuk tambahan tulangnya. Itu supaya tekstur kuahnya nanti jauh lebih gurih, lebih gemuk gitu guys. Dan ini juga tergantung selera masing-masing ya guys. Nah, diambil dulu tulang-tulangannya ini untuk dipotong sesuai ukurannya, sesuai selera. Lalu nanti kita campurin lagi sama kaldunya sebelum kita campurin sama bahan kuahnya. Oke, kita potong-potong dulu ya guys. Nah, ini penampakan tulang-tulang yang sudah dipotong plus kaldunya. Kaldunya itu kita pakai karena kan sayang banget guys kalau dibuang. Dan ini penampakan racikan untuk bumbunya nanti ya guys. Boleh di blender atau diulek. Yang penting harus halus. Ada lalapan juga. Dan juga di sini aku bikin tempe mendoan ya guys. Plus sambal. Rencananya sambalnya aku mau bikin sambal buah yang sejenis mangga itu guys. Kalau di Palembang disebut dengan embem ya guys, tapi nggak dapet karena lagi nggak musim. Aku ganti sama sambal terasi. Kalau dulu aku pernah bikin pindang ikan, nah ini aku bikin pindang tulang. Ini khas juga dari kota Palembang ya guys. Jadi kalian yang penasaran pindang tulang itu apa, bentuknya itu gimana, cara membuatnya itu gimana, kalian simak terus video ini dari awal sampai akhir ya guys, karena aku bakal kupas semuanya di sini. Seperti biasa, jika kalian menyukai video ini, kalian bisa tekan tombol like dan kalian boleh bagikan ke seluruh sosial media yang kalian miliki. Dan pastikan kalian sudah support channel ini dengan cara menekan tombol subscribe dan juga lonceng untuk notifikasi video-video saya selanjutnya. Baiklah, langsung kita kupas bahan-bahannya itu apa aja dan cara membuatnya itu gimana. Cus! Setelah kita masuk ke bahan-bahan pindangnya ya guys ya. Untuk yang pertama aku punya tulang sapi sebanyak 1 kg, tapi ini enggak full 1 kg karena di sini aku juga pakai tetelan. Tambahannya aja ya guys ya. Itu biar bikin tekstur kuahnya nanti jauh lebih berminyak, lebih gemuk gitu guys. Tapi ini sesuai selera. Kalau kalian nggak mau pakai juga nggak apa-apa. Jadi setelah kalian cuci bersih lalu kalian rebus dagingnya, itu bisa pakai panci biasa kayak yang aku punya, atau kalau kalian punya panci presto juga lebih baik, jadi lebih menghemat waktu ya guys ya. Dan untuk kuahnya ini kaldunya sayang banget kalau dibuang, jadi aku pakai aja guys. Lanjut kita masuk ke bumbu-bumbu untuk kuah pindangnya. Ini banyak banget rempah-rempahnya ya guys. Yang pertama saya pakai bawang putih. Ini ukurannya yang besar-besar sebanyak 3 siung. Nanti semua bumbu ini dihaluskan ya guys. Boleh manual pakai gilingan, atau kalau kalian mau nggak ribet itu bisa pakai blender. Dimana ada bawang putih pasti ada bawang merah ya guys. Hehehe. Ini saya punya bawang merahnya ada 5 siung ya guys. Lalu untuk cabai merah keritingnya ini sebanyak 8 buah ya guys. Jika kalian lebih suka pedas yang keterlaluan ya guys, yang lebih pedas lagi maksudnya gitu guys, kalian bisa tambahin mau 10 mau 12 juga boleh, tergantung selera. Ada kemiri juga. Di sini saya pakai kemirinya itu 3 buah ya guys. Lengkuasnya ini saya pakai 1 ruas besar. Ini karena kepotong-potong aja ya guys. Untuk jumlahnya ini 1 ruas besar. Ada jahe juga 1 ruas.
Nah, untuk daun salamnya saya pakai 2 lembar. Lanjut untuk kunyitnya, ini 1 ruas, tapi saya potong jadi 2 ya guys. Ukurannya masih tetap 1 ruas. Untuk batang serainya 1 buah. Dan itulah tadi bahan-bahan untuk kuah pindangnya ya guys. Untuk ukuran pedasnya bisa kalian sesuaikan. Nah, di sini juga ada bahan-bahan untuk cemplungannya kalau orang Palembang biasa bilangnya, atau juga bahan taburannya guys ya. Di sini ada tomat, nanti kita iris-iris sama cabai satuan gitu guys. Biar lebih pedas pakai cabai burung gini guys. Dan ada taburan potongan buah nanas juga ya guys, biar lebih seger gitu. Jadi rasanya ada masin, pedes, gurih, manis, banyak pokoknya guys. Juga ada potongan daun bawang yang dicincang kasar. Oke, selanjutnya kita masuk ke bahan-bahan sambal terasi ya guys. Tadinya aku mau buat sambal buah karena buah sejenis mangga yang lebih berserat itu guys, kalau di Palembang disebut dengan embem, gak dapet. Jadi aku pakai sambal terasi aja. Kui bahan-bahannya adalah, aku pisahin ya guys biar kalian lebih mudah memahaminya. Hehehe. Yang pertama aku punya cung atau tomat cherry ya guys. Ini aku pakai cung atau tomat cherry ini supaya nanti tekstur sambalnya itu lebih asem gitu guys. Dan ini aku bikin versi porsi kecil. Jadi kalau kalian mau bikin yang lebih banyak lagi, porsi bahannya kalian dobelin aja. Lanjut, di sini aku juga punya 5 buah rawit burung atau rawit setan. Ini untuk menambah tekstur sambalnya nanti jauh lebih pedas. Bisa juga kalian ganti dengan rawit biasa ya guys ya, sesuai selera. Untuk cabai merah keritingnya juga saya pakai 5 buah. Kalau kalian gak suka pedas, tadi untuk cabai burungnya itu bisa diganti dengan cabai keriting semua ya guys. Dan yang terakhir, saya punya 1 bungkus kecil terasi udang. Kenapa ini bungkus kecil? Karena ada bungkus besar. Haha, nggak penting ya. Dan jangan lupa terasinya dibakar dulu guys, biar baunya itu lebih keluar. Dan kita masuk ke bahan-bahan tempe mendoan ya guys. Sebenarnya sih ini baru pertama kali saya bikin tempe mendoan, dan ternyata potongannya itu ketebalan guys. Jadi dikira-kira aja ya nanti ya guys, sesuai kebutuhan, sesuai selera. Yang namanya tempe mendoan, bahan utamanya pastilah tempe ya guys. Ini untuk ukurannya saya pakai 2 papan kecil ya. Masuk ke bumbu-bumbu tempe mendoan. Untuk tempenya nggak kita bumbuin, tapi nanti bumbunya kita campurkan ke tepung ya guys ya. Untuk bumbu tepungnya, yang pertama saya punya bawang putih sebanyak 3 siung, lalu ada bawang merah sebanyak 2 siung. Nanti ini semua bumbunya dihaluskan ya guys. Kemudian ada kencur juga sebanyak 2 siung. Ini fungsinya nanti untuk memberikan bau yang wangi ya guys ya di tempe mendoannya. Kunyit sebanyak 1 ruas. Lalu ada juga ketumbar kasar sebanyak 1 sendok teh. Mau pakai ketumbar halus juga boleh ya guys. Ukurannya itu sebanyak 1 sendok teh juga. Dan untuk bumbunya ada kaldu bubuk, mereknya bebas, saya pakai 1 bungkus. Untuk garamnya sesuai selera ya guys.
Lalu kita masuk ke tepung-tepungannya. Saya punya tepung terigu sebanyak 250 gram atau 1/4 kilo ya guys. Dan juga saya punya tepung beras sebanyak 100 gram atau 1 ons. Dan untuk melarutkan tepung-tepungnya nanti bersama bumbu, saya juga pakai air. Itu sebanyak 300 ml atau 1,5 gelas belimbing ya guys. Dan saya minta maaf sekali guys, saya tadi lupa taruh di deskripsi bahan-bahannya. Saya juga pakai asam jawa sebanyak 1/2 ruas ibu jari ya guys, dikira-kira saja. Ini untuk bumbu pindangnya nanti. Kita masuk ke dalam proses pembuatan atau cara membuatnya ya guys ya. Untuk langkah yang pertama, kita siapkan dulu bumbu-bumbu untuk dihaluskan. Nah, yang pertama bumbu kuah pindangnya ini sudah saya haluskan dengan menggunakan blender. Jika kalian mau menggunakan gilingan secara manual juga boleh, asalkan halus seperti ini. Kita pinggirkan terlebih dahulu. Lalu untuk bumbu yang digeprek juga sudah kita geprek dan kita siapkan. Kita pinggirkan kembali. Dan juga saya sudah menyiapkan bumbu yang sudah dihaluskan untuk tempe mendoan. Nah, ini nanti kita campurkan dengan tepung-tepung yang tadi ya guys. Kalau sudah disiapkan seperti ini enak guys, tinggal dicampur-campur saja. Kemudian kita siapkan wadah ya guys ya untuk mencampurkan tepung dan bumbu yang sudah kita siapkan untuk membuat tempe mendoan. Juga untuk alat mengaduknya guys, bisa pakai spatula ataupun sendok biasa. Baiklah, kita mulai guys ya untuk membuat adonan tempe mendoannya. Ini kita campurkan semua tepung-tepungannya dulu. Dimulai dari tepung terigu sebanyak 250 gram tadi. Lalu kita juga ada tepung beras sebanyak 100 gram. Dicampur menjadi satu. Dan juga kita masukkan bumbu yang sudah dihaluskan tadi ke tepung-tepungnya. Nah, seperti ini harusnya sudah bisa langsung dilarutkan. Tapi karena saya belum selesai untuk memotong daun bawang, oh ya guys, saya lupa taruh di deskripsi bahannya tadi. Untuk tempe mendoan saya juga menggunakan bawang sebanyak 2 batang untuk porsi ini. Kalau kalian mau pakai lebih juga boleh ya guys ya, tergantung selera masing-masing. Dipotong kecil-kecil atau dirajang halus. Ada juga orang yang menggunakan daun jeruk atau irisan daun jeruk ya guys, untuk temennya si daun bawang ini guys. Jadi pelengkapnya si tempe mendoan. Tapi kalau saya nggak pakai, saya cuma pakai daun bawang.
Nah, setelah selesai semua diiris, kita siap mencampurkannya dengan adonan ya guys ya. Kita masukkan semuanya. Kayaknya kita campurin dulu airnya guys, supaya adonannya itu nanti nggak bergerinjil dan ngaduknya itu nggak susah. Kalau dimasukin daun bawangnya itu nanti ngaduknya itu susah guys. Dan ukuran 300 ml air itu jangan jadi patokan ya guys. Jadi kalian harus lihat adonannya itu udah pas atau belum. Setelah diberi air, lalu saya bumbui dengan 1 bungkus kaldu bubuk, mereknya terserah ya guys ya. Kita masukkan semuanya. Untuk airnya itu sebaiknya jangan kalian masukkan langsung 300 ml guys, sedikit demi sedikit saja, jadi kita bisa kontrol kekentalan adonannya itu. Nah, untuk garamnya itu sesuai selera. Saya tidak memasukkannya di deskripsi karena itu tergantung selera masing-masing. Terus diaduk seperti ini ya guys. Dan tara, kelihatan kan guys, adonannya udah halus banget gini. Nah, kalau udah halus gini, kita icip guys, adonannya ini rasanya udah pas atau belum. Jika kalian rasa sudah pas untuk rasanya, apa sih? Nah, selanjutnya barulah kita masukkan si daun bawang yang sudah kita rajang halus tadi. Diaduk kembali. Udah deh. Tinggal kita celupin tempenya satu persatu supaya tempenya ini tertutup adonannya dengan baik. Dan kita diamkan beberapa saat ya guys, supaya bumbunya meresap sambil kalian bikin kuah si pindang ini dan sambalnya nanti.
Lanjut guys, kita buat kuah pindangnya. Seperti biasa, kita hidupkan kompornya, kita panaskan minyak, dan kita mulai pertama untuk menggoreng bawang. Digoreng bawangnya sampai harum, sampai warnanya kecoklatan. Setelah bawangnya ini kerasa baunya harum dan warnanya kecoklatan, barulah kita tumis si bumbu yang sudah dihaluskan. Tumisnya ini harus selalu diaduk ya guys, biar nggak gosong, dan pastikan bumbunya ini bener-bener udah kering. Nah, ini kita masukkan asam tadi guys. Ada yang asamnya itu dilarutkan terlebih dahulu, tapi kalau aku langsung masukin satuan begini guys. Diaduk kembali, harus selalu diaduk ya guys, biar nggak gosong, karena kita mau dapetin tekstur bumbunya yang kering. Lalu kita masukkan juga bumbu-bumbu yang digeprek agar mengeluarkan bau yang harum pada cita rasa si kuah pindang ini. Pindang ini kan identik dengan rempah-rempah dan bumbu yang banyak guys. Nah, kelihatan kering seperti ini, barulah kita tambahkan air. Saya juga lupa taruh tadi di deskripsi bahan-bahannya. Ini airnya ala kadarnya aja, sekitar 100 ml atau setengah gelas belimbing. Nah, setelah siap seperti ini, kita matikan kompornya. Lalu kita campurkan dengan daging dan kaldu yang sudah disiapkan. Kalau cara di keluarga aku sih seperti ini guys. Maafkan ya guys ya kalau ada yang bingung kenapa bikinnya itu seperti ini. Beda-beda orang kan beda-beda cara guys. Dan kita mulai untuk memberikan bumbu ya guys. Yang pertama saya masukkan gula pasir sebanyak 1 sendok terlebih dahulu. 1 sendok makan ya. Kemudian kaldu bubuk itu sebanyak 1 bungkus. Mereknya terserah, bebas. Diaduk kembali. Lalu saya juga menambahkan garam sebanyak 1 sendok makan. Dan untuk gulanya kembali saya tambahkan 1 sendok makan. Jadi total gulanya saya pakai 2 sendok makan ya guys. Untuk rasanya itu orang-orang di rumah saya ini dominan lidahnya itu lebih seneng yang cenderung manis ya guys, karena ngadopsi nenek saya yang asalnya dari Jawa Barat. Jadi kita kebiasa tuh makan tuh yang serba-serba manis gitu guys. Tapi kembali lagi soal selera. Jadi kalian icip aja tuh udah pas atau belum sama selera kalian. Dan kita tinggal tunggu deh kuah pindang ini mendidih alias mateng ya guys. Nah, pindangnya udah jadi nih. Tinggal kita masukin bahan-bahan yang untuk topping dan cemplungannya ya guys ya. Bedanya apa ya? Kayaknya sama aja. Untuk yang pertama, daun bawang. Daun bawangnya dicincang kasar ya guys, jadi agak besar-besar gitu. Ada juga cabai rawit setan yang batangan gini. Tambah cantik ya guys warna pindangnya, ada merah, ada kuningnya. Dan juga ini potongan buah nanas untuk penyegarnya ya guys. Jadi rasanya itu komplit banget. Nah, tomat yang 1 buah tadi diiris, juga untuk taburannya. Lalu kemudian diaduk lagi guys. Seger banget deh. Sekarang kita tinggal menunggu kuahnya ini mendidih kembali dan kita diamkan terlebih dahulu ya guys. Kita lanjut ke pekerjaan yang lain. Masih ada tempe mendoan dan sambelnya untuk teman si pindang ini. Juga nanti kita mau rebus lalapan guys. Pastikan kita sudah menyiapkan minyak yang panas ya guys. Nah, ini adonan tempe mendoan yang kita buat tadi. Kita goreng satu persatu.
pastikan sebelum menggoreng kalian bolak-balik itu tempenya di adonan tepungnya, karena kan tempe mendoan ini identik dengan tepung yang tebal gitu guys. Menggorengnya dengan api yang sedang aja ya guys ya, supaya nggak cepet gosong. Selanjutnya kita balik ya guys ya tempe kita. Nah ini harus cepet dibalik karena kita nggak boleh gorengnya itu terlalu garing. Tempe mendoan itu kan identik sama tekstur yang masih lembut gitu guys. Setelah semua tempenya dibalik, api kompornya kalian kecilin guys. Soalnya kalau pakai api kompor yang besar itu nanti tepungnya cepet garing dan bukan jadi tekstur tempe mendoan guys, malah kayak tempe goreng biasa. Jadi tujuan api dikecilin itu cuman untuk mematangkan si tempe yang ada di dalamnya. Tuh loh. Ingat ya, jangan terlalu kering dan angkat deh. Baiklah, kita lanjutkan pekerjaan kita untuk membuat sambal terasi ya guys ya. Ini maaf banget, aku bikin sambal terasinya di bawah karena aku bikinnya secara manual. Alatnya juga manual banget. Ini pakai terbuat dari batu gitu guys. Jadi kalau aku bikin di atas bisa hancur semua guys, keramik meja kompornya itu. Cabai keritingnya kita potong-potong ya guys ya, agar nggak susah nanti buat nguleknya. Lalu kita masukkan garam, itu kurang lebih 1 sendok teh, dan juga gula 1 sendok makan. Lalu kita giling dulu sampai halus, dan kita masukkan terasi ya guys ya. Terasinya yang udah dibakar itu ukurannya 1 bungkus kecil. Sebenarnya sih kalau aku biasanya bikin sambal terasi itu untuk cabe sama tomatnya nanti itu digoreng terlebih dahulu. Nah setelah halus begindang, langsung deh kita masukkan si tomat cherry. Bisa juga kalau kalian gak suka yang terlalu asam, kalian pakai tomat biasa aja boleh. Lalu kita ulek lagi, kita giling lagi sampai halus. Biasanya sih aku untuk cabai dan tomatnya itu aku goreng dulu, tapi nggak apa-apa lah ya, untuk menghemat waktu guys, masih enak juga. Setelah selesai, siap deh untuk kita hidangkan. Dan tara, dengan kekuatan bulan selesai semua pekerjaan kita ya guys ya. Alhamdulillah sekali guys. Pindangnya udah jadi, tempe mendoannya juga siap dengan sambal dan lengkap juga dengan lalapannya ya guys ya. Ini bentuk dari pindang yang kita buat tadi guys. Warnanya sangat menggiurkan guys. Udah cocok banget guys untuk menemani makan siang kalian, makan siang kita semua ya maksudnya. Siapkan nasi yang banyak dan lengkap juga guys dengan sambal terasi serta lalapannya ya guys ya. Ya walaupun lalapannya yang aku punya nggak lengkap, hehehe, aku cuma punya kacang panjang rebus sama daun kemangi. Lalu ada tempe mendoan yang kita buat tadi guys. Untuk percobaan pertama lumayan lah ya guys ya, walaupun bentuknya nggak karuan gini, untuk rasanya arahnya itu bisa dikategorikan ke arah tempe mendoan. Oke, inilah 3 makanan yang udah kita buat tadi untuk makan siang kita kali ini. Oh ya, untuk kalian semua yang ngerasa risih dengan aku upload resep ataupun aku bikin konten tentang makan-makan di tengah pandemi virus corona yang sekarang terjadi di negara kita,
beribu maaf aku ucapkan untuk kalian ya guys. Aku tidak bermaksud untuk pamer ataupun menyombongkan apapun yang aku miliki. Hehehe. Aku sekedar bikin konten ya sebagai YouTuber pemula ya guys ya, dan juga sebagai orang yang ingin membagikan ilmu ya guys ya. Walaupun ilmu yang aku punya juga masih sedikit, apa salahnya kita berbagi kan nggak harus bentuknya materi. Pokoknya untuk kalian semua yang ada di rumah maupun yang ada di luaran, tetap semangat dalam menghadapi ujian ini. Terus berdoa dan beribadah sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Lakukan tindakan antisipasi dan buatlah hal-hal positif serta kreatif ya guys di rumah biar nggak jenuh. Dan jika kalian merasa video ini bermanfaat untuk kalian bisa cobain di rumah. Selamat mencoba ya, semoga bermanfaat. Salam lapar terus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Assalamualaikum guys, assalamualaikum wong kita galau. Nah guys, aku tadi baru beres masak dan sekarang waktunya kita makan. Udah lapar banget guys, nungguin dari tadi jamnya makan. Ini hasil dari yang kita masak tadi guys. Ini ada pindang tulang ya guys, tapi nggak sepenuhnya tulang karena di sini juga dicampur tetelan ya guys. Dan ini nasinya sedikit aja, nggak usah banyak-banyak karena banyak banget yang mau kita habisin. Ini mendoan tempe. Lalapannya saya cuma pakai kacang panjang dan sambalnya ini nggak dapet yang mau bikin sambal buah, nggak dapet buahnya, jadi kita bikin sambal terasi aja. Oke, kita mulai untuk makan ya guys ya. Kita mulai makan sekarang. Kameramen udah makan? Hah? Udah. Enak ya kamu ya. Kamu juga makan 2 kali. Oke guys, aku mau minum dulu sebelum makan ya guys, untuk menetralkan rasa lapar ini. Nggak nyambung ya. Bismillahirrahmanirrahim. Udah nggak nyambung guys, karena kelewat lapar ya guys. Udah lewat jam makan siang ini, karena tadi mau siap-siap dulu, mau nge-review, jadi harus siap-siap dulu. Nah, kayaknya aku udah cuci tangan ya guys ya sebelumnya. Jadi ininya sendoknya buat pindangnya aja. Aku nggak terlalu suka makan pakai sendok. Nggak leluasa gitu guys. Nah, kita makan dulu. Ya Allah guys, ini pindangnya kita aduk dulu ya guys. Kita icip dulu kuahnya. Enak pak. Nah, ini tetelannya tadi guys, nggak terlalu banyak ya, cuman buat pelengkapnya aja. Kelihatan kan guys, ada rawit setannya itu. Bikin mata melek ini guys. Selamat makan siang ya buat kalian semua. Sip dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allah guys, aku sambil makan ya guys, sambil ngomong. Ini makannya tuh, kalau makanan bikinan sendiri tuh yang ngomong enak cuma kita sendiri guys. Jadi kalau aku muji-muji masakan aku terus dari tadi, maaf ya. Kita belah dulu tempe mendoannya nih. Tempenya ini sebenarnya ketebalan ya guys, tapi nggak apa-apa, ini kan selera masing-masing. Ya Allah, enak banget pak. Aku udah kelihatan lapar.
banget. Dulu aku pernah bikin pindang ikan ya guys, tapi nggak aku review. Dan kali ini karena di luar itu lagi musim virus, musim penyakit, jadi udah masak aku review buat kalian. Udah lama ya kita nggak ketemu. Makanya guys, walaupun di rumah kalian juga harus kreatif untuk melakukan hal-hal yang kalian sukai, jadi nggak bosen. Terus ikut aturan pemerintah guys, stay at home. Nah, cobain lagi guys. Ya Allah, seger banget guys. Ya Allah guys, makanya aku angkat ya guys. Aku rokotin dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi dagingnya ini udah aku rebus selama lebih kurang 1 jam, jadi empuk banget guys. Kelihatan kan nariknya aja itu lembut banget nih. Bedanya pindang tulang ini sama pindang ikan yang pernah aku bikin, ini versi aku ya guys, bumbunya itu ditumis. Kalau ikan enggak. Nah, enak banget nih. Ada orang-orang yang bikin pindang tulang itu pakai terasi guys, tapi kalau aku itu enggak, karena kalau pakai terasi menurut aku nih ya, rasa dari dagingnya itu nggak keluar guys, aromanya maupun rasanya. Jadi kalau pengen makan terasi ya dibikin sambal aja. Lalapan guys, enak banget. Enak banget guys. Kita harus mensyukuri ya guys ya, apapun rezeki yang kita dapatkan hari itu. Makanan apa aja enak guys. Aku kebetulan aja nih rezekinya lagi bisa makan daging. Jadi nanti buat kalian yang di rumah mungkin ada yang julid, gak boleh ya, suuzon itu namanya. Makan gini aja mau dipamer-pamerin. Nah, aku lagi dapat rezekinya ya guys, makan daging. Besok-besok siapa tahu aku juga makannya juga nggak setiap hari bisa daging guys. Jadi harus bisa selalu bersyukur. Ngomong apa gitu pak? Baca. Bisa ngomong yang itu. Mendoan. Pindangnya ini seger banget guys. Ya Allah, pindang ini sehat banget ya guys ya. Selain daging ini sebagai sumber lemaknya ya guys ya, sumber energi untuk kita guys, menurut aku. Dan juga bikin pindang ini rempah-rempahnya itu banyak guys, pakai bumbu dapur yang lengkap. Tapi memang lemaknya itu banyak guys, nih kelihatan kan. Jadi sehat nggak sehat sih, tapi kalau untuk sekarang kan lagi banyak penyakit, harus banyak-banyak makan guys, makan makanan yang bergizi. Ya Allah, enak banget guys, rasanya pengen nambah guys,
tapi ukuran badan sudah tidak memungkinkan. Yang banyak-banyak ya guys makan nasi. Saya angkat lagi dagingnya. Gila, empuk banget ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi aku lupa. Pas ada yang kurang guys, aku kurang makan kerupuk. Makan itu kalau nggak bunyi tuh nggak asik guys. Kameramenku, aku yang makan, kameramenku yang kenyang. Kedengeran nggak guys? Ini enak banget tuh. Banget guys. Alhamdulillah ya, masih bisa makan enak. Kuahnya tuh pecah gitu guys, seger banget, udah rasa asem, asin, pedas. Enak banget ya guys. Ditambah lagi nih ada potongan nanas sama cabe setannya ini, jadi bikin makannya tuh tambah seru gitu guys. Nih berarti nanas, daging tetelan sama si cabe mercon ini. Ya Allah Tuhan, ya Allah, pecah guys. Aku butuh minum. Makan lagi ya guys, aku lanjut makan dulu. Pedas guys. Oh ya guys, kalian harus tetap di rumah ya guys ya, jangan kemana-mana guys. Kalau nggak penting nggak usah keluar, karena di luar itu lagi banyak banget penyakitnya ya guys. Jangan lupa untuk selalu cuci tangan kalau memulai dan mengakhiri aktivitas. Tulang muda.
Sendiri dong. Alhamdulillah guys, makanan kita semuanya udah pada habis. Aku taruh di bawah sih guys sebenarnya, tapi udah pada habis. Nah lanjut, aku mau cuci mulut. Aku punya pencuci mulutnya itu, Tara. Nah, ini dia pencuci mulutnya orang Palembang guys. Kenapa ini disebut pencuci mulut? Karena makannya itu gini guys, dihirup. Gitu guys. Jadi mulut kita itu dicuci. Itu versi aku aja ya guys, sebenarnya sih enggak. Nah, kalau kalian ngiler nih sama pempek ini, kalian bisa lihat resepnya. Linknya aku taruh di atas ya guys, di video yang pernah aku bagikan di segmen-segmen sebelumnya. Udah lama, video-video pertama aku dulu. Lihat guys, pempeknya bener-bener keriting gini guys ya, crispy banget nih. Jadi buat mengisi waktu luang kalian di rumah, kita kan lagi ikut anjuran pemerintah untuk tetap di rumah, daripada nganggur-nganggur nggak jelas, mager-mager nggak jelas. Mending kalian ikutin deh resep-resep aku yang pernah aku bagi-bagiin di video-video sebelumnya. Jadi kalian itu hitung-hitung nyenengin diri sendiri sekaligus berpahala karena nyenengin orang lain dengan buat-buat makanan kayak gini guys. Kalau beli di luar kan kita belum tahu tuh sehat atau enggak. Kalau ini udah dijamin deh kesehatannya itu gimana, kebersihannya itu gimana. Lanjut ya guys, kita makan. Kita cuci mulut dulu nih. Gitu guys cuci mulutnya versi aku. Ya Allah guys, aku nggak pernah bosan-bosan ya guys ya makan ini. Ini enak banget guys. Ini guys bahayanya nih, di rumah terus. Kalau di luar jajan terus, kalau di rumah bikin makanan terus guys. Jadi sama-sama bahaya ya guys ya. Bapak bahaya nggak Pak di rumah terus? Bahaya Bu. Kenapa? Karena lapar terus Bu. Lapar terus guys, bener banget guys. Duh ya ampun, enak banget ini. Tuh ini garing ya guys, dan dalamnya itu lembut banget nih, lihat guys. Diginiin aja tuh udah lepas nih. Ya Allah enak banget nih. Kedengeran kan crispy-nya. Ini bahan-bahannya ekonomis, bikinnya itu gampang banget. Pokoknya kalian harus ikutin terus anjuran dari pemerintah ya guys ya, dan terus berpikir positif kalau masalah atau ujian ini bisa kita lewati bersama-sama. Jadi kita bisa lagi tuh nongkrong-nongkrong cantik di mall atau sekedar main-main sama temen di luar. Yang penting sekarang kita patuh dulu untuk memberantasnya bersama-sama. Ambil positifnya aja guys. Dengan kalian di rumah itu kalian jadi bisa dekat satu sama yang lain dengan orang-orang di rumah. Bapak jadi lebih dekat nggak sama keluarga? Enggak, sama aja. Selama ini kan deket juga Bu. Oh, kayaknya ada yang ngiler guys. Ada yang mau? Kenyang Bu, kenyang. Oke guys, aku mau lanjut makan dulu. Dan terima kasih ya kalian udah saksikan video aku dari masak tadi sampai sekarang aku nge-review makanannya. Pokoknya tetap sehat terus ya guys ya. Dan semoga ini bisa menjadi inspirasi ya untuk kalian semua. Salam lapar terus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.